Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Epidemiolog Indonesia Diki Budiman meminta pemerintah untuk segera melakukan audit perihal penyebab kematian pasien COVID-19 meski sudah 2 kali divaksinasi. Sejalan dengan hal tersebut, kata Diki, pemerintah juga harus memberikan edukasi terkait manfaat vaksinasi, termasuk mengingatkan pentingnya disiplin 3M dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, serta 3T, testing, tracing, dan juga treatment. Karena pada dasarnya vaksinasi bukan menjadi satu-satunya upaya agar terhindar dari COVID-19. Selain itu, Diki juga meminta pemerintah untuk memberikan edukasi terkait manfaat vaksinasi kepada warga yang enggan divaksinasi. Menurut Diki, jumlah angka kematian sebanyak 3 digit, termasuk persoalan serius bagi negara Indonesia saat ini. Di samping itu, Diki menyoroti sistem pelaporan kematian akibat COVID-19 di Indonesia yang belum memadai dibandingkan dengan negara lain. Sehingga angka kematian yang tercatat saat ini cukup sedikit dibandingkan apa yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, Diki mendorong agar sistem pelaporan kematian diperbaiki oleh pemerintah. Buntut dari pengusiran secara paksa di hanggar Bandara Robert Ati Besing, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, maskapai Susi Air melayangkan somasi. Pihak Susi Air keberatan dengan pengusiran secara paksa pesawat dan barang-barang milik maskapai oleh Satpol PP. Pemerintah Kabupaten Malinau menjelaskan bahwa duduk perkara pemindahan pesawat Susi Air dari hanggar disebabkan oleh masa perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang telah berakhir. Sebagai informasi, hanggar tempat parkir pesawat Susi Air adalah milik pemerintah Kabupaten Malinau. Oleh pemerintah daerah, hanggar kemudian disewakan kepada maskapai penerbangan. Belakangan diketahui setelah tidak memperpanjang kerjasama dengan Susi Air, pemerintah daerah Malinau mengalihkan sewa hanggar dengan maskapai swasta lain, Smart Aviation, milik PT Smart Cakrawala Aviation. Bupati Malinau Wempi Welemawa membeberkan Pemda memilih Smart Aviation lantaran penawaran yang diajukan lebih baik daripada Susi Air. Penawaran tersebut dinilai lebih menguntungkan oleh pihak pemerintah daerah. Wempi menuturkan permasalahan penyewaan hanggar murni masalah bisnis. Adapun penilaian yang diberikan oleh Pemda Malinau juga telah dilakukan secara objektif. Ayah mendiang Bibi Ardiansyah, Faisal, baru-baru ini mengajak sang cucu Gala Sky ziarah ke makam kedua orang tuanya. Hal itu dilakukan dengan sengaja karena masih santernya kabar pemindahan makam menantunya mendiang Vanessa Angel. Faisal ingin memberikan sedikit kenangan bagi Gala Sky jika makam kedua orang tuanya itu pernah berdampingan. Momen nyekar tersebut juga diabadikan oleh keluarganya karena ia tak mau kelak jika Gala Sky tumbuh dewasa menyalahkan dirinya karena tidak memakamkan satu liang lahat kedua orang tuanya. Momen tersebut nantinya akan menjadi bukti ketika Gala Sky mempertanyakan makam kedua orang tuanya yang berada di tempat berbeda. Sebab sebelumnya Dodi Sudrajat berencana memindahkan makam Vanessa Angel ke Taman Pemakaman Umum atau TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Sebab sebelumnya Dodi Sudrajat berencana untuk memindahkan makam Vanessa Angel ke Taman Pemakaman Karet Bifak, Jakarta Pusat. Sebelumnya, ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, kini berencana memindahkan makam Vanessa Angel supaya satu liang lahat dengan almarhum ibu kandungnya, Lucy Maiwati, di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Di sisi yang lain, mertua Vanessa Angel, Faisal, keberatan apabila makam menantunya itu dipindahkan oleh Dodi Sudrajat. Juara MotoGP dunia 6 kali Marc Marquez mempunyai kesan tersendiri setelah menjajal sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya. Meski finish di urutan ke-17 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 33.776 detik, Marquez mengaku sirkuit Mandalika tidak buruk baginya. Bagi Marquez, sirkuit Mandalika yang memiliki 17 tikungan ini tidak terlalu sulit untuk ditaklukkan. Namun sayangnya dirinya belum beruntung, sehingga catatan waktunya kalah dari rekan satu timnya Pol Espargaro yang finish tercepat di hari pertama tes MotoGP Mandalika.
Pembalap berjuluk The Baby Alien ini mengaku tidak sulit untuk mendapatkan garis yang bagus pada trek karena ada garis hitam yang tersisa di dalam trek. Marc Marquez sangat menyukai sirkuit Mandalika. Layout sirkuit yang berdekatan dengan pantai ini baginya sangat amat menarik. Sebagai seorang pembalap, dia sangat suka dengan beberapa tikungan yang ada di sirkuit Mandalika. Demikian 4 informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.